Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca dan mengkaji kitab Adabut Thalibil Ilm yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun. Qala al-muallif rahimahullah rabi'an tauqirul ulama wa majalisil ilm. Yang keempat adalah menghormati para ulama dan majelis-majelis ilmu. Maksudnya yang keempat adalah adab penuntut ilmu yang keempat. Adab penuntut ilmu yang keempat yang sangat penting juga adalah menghormati para ulama dan majelis ilmu. Min adabi talibil ilm ay yuwaqqiral ulama wa yatawadda'a lahum wa yar'a hurmatahum wa yahdhar minal isa'ati ilaihim aw intiqasi qadrihim. Di antara adab penuntut ilmu adalah memuliakan para ulama dan tawadhu terhadap mereka, menjaga kehormatan mereka dan berhati-hati dari bersikap buruk kepada mereka atau meremehkan kehormatan mereka. Fa ahlul ilmi lahum syaraful azim wal makanatul kabirah. Karena para ulama itu memiliki kemuliaan yang agung dan kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan kedudukan dan kehormatan mereka sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan lalu yang telah saya sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada para ulama. Dan masuk ke dalam adab ini, maksudnya menghormati para ulama adalah menghormati juga majelis-majelis ilmu. Karena di majelis-majelis itu ilmu itu dibacakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, hukum-hukum halal dan haram, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu syar'i yang disampaikan oleh para ulama dan orang-orang yang berilmu. Adapun dalil-dalil dari hadis yang menganjurkan kepada kita agar kita menghormati para ulama dan larangan dari menyakiti mereka, di antaranya yang paling menonjol adalah yang pertama, ma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Jadi siapa yang memerangi wali-wali Allah, yaitu kekasih-kekasih Allah, maka Allah mengumumkan peperangan terhadapnya. Berarti siapa yang diperangi oleh Allah, dia tidak akan selamat. Wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, di antara kekasih Allah adalah para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullah, yang mana mereka berdua mengatakan, illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalaulah ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Dalil lainnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar.
Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak di antara kami, menghormati yang tua di antara kami, dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami dan menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengenal haknya para ulama. Maka kita harus menghormati para ulama, karena itu perintah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menghormati para ulama, maka dia bukan termasuk golongan beliau. Kemudian asar salafus saleh atau perkataan salafus saleh tentang perintah menghormati para ulama dan larangan berbuat buruk pada mereka. Qala Al-Hasan ibn Ali ibnihi, ya bunayya idza jalasal ulama fakun ala an tasma ahras minka ala an taqul wa ta'allam husnal istima' kama tata'allamu husnas samt wa la taqta' ala ahadin hadithan wa in tala hatta yumsik. Hasan bin Ali berkata kepada anaknya, wahai anakku, apabila kamu duduk di majelis ulama, maka semangatlah untuk mendengarkan daripada berbicara. Belajarlah mendengar dengan baik sebagaimana kamu belajar diam dengan baik. Dan jangan memutus pembicaraan seseorang meskipun panjang sampai dia berhenti. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kuntu usaffihul warakata baina yaday Malik safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqa'aha. Aku dulu membuka lembaran-lembaran kertas di depan Malik bin Anas dengan lembut karena hormat kepadanya, supaya dia tidak mendengar jatuhnya ke lembar berikutnya. Jadi kaum muslimin rahmatullah, kita harus menghormati para ulama agar ilmu kita bermanfaat dan berkah. Bentuknya tadi kami tambahi lagi, yaitu mengakui kedudukan mereka yang tinggi, tidak menyamakan mereka dengan orang awam, berbicara yang sopan, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara. Kemudian berbaik sangka jika ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Mengambil ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan tawadhu dan siap menerima nasihat, serta mendoakan mereka. Kemudian juga menghormati majelis ilmu, yaitu datang ke majelis ilmu dengan niat ikhlas dan bukan riak. Kemudian datang lebih awal dan tidak terlambat. Ini menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kemudian duduk dengan tenang, sopan, tidak bersandar dengan malas, tidak bermain HP, tidak membuat gaduh. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban, baik pakaian, tempat duduk, maupun lingkungan majelis ilmu. Sekian dulu kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.